Anda tahu dengan aturan tidak boleh menyebarkan agama di atas orang beragama. Tahu kan pada saat itu kan? Ya. Tapi kenapa motivasi Anda pada saat itu sampai ke ranah hal tersebut? Kenapa Anda nekat menabrak aturan undang-undang tersebut? Ya. Begini, kalau pada awalnya kan dulu kan aturan mainnya itu kan tidak seketat sampai seperti saat ini. Ya. Yang sudah mengatur tidak boleh kita mengajak orang yang beragama lain untuk ikut ke agama kita. Iya, berarti pada saat itu yang terpikir Anda itu apa? Apakah memang karena doktrin atau apa? Kita karena gini, karena keimanan. Karena keimanan bahwa kita mengimani bahwa apabila kita membawa satu jiwa untuk kembali kepada Tuhan, Yesus kepada dalam Tuhan, ajaran Anda tadi iya, yang awalnya itu ya. Iya, kembali satu jiwa ke rumah Bapa. Ya, kita mendapat pahala itu bandingannya itu sama seperti dengan pahala 10.000 malaikat. Luar biasa. Ya, itu yang menjadi motivasi kita. Luar biasa lah. Terus kemudian apa yang Anda lakukan untuk mendapatkan itu? Tadi ceritanya sampai di Anda mau mengorek-ngorek ilmu. Nah, itu terus kemudian apa yang Anda lakukan? Nah, karena itu makanya saya terus belajar. Saya terus belajar agama Islam ya. Belajar agama Islam pada saat itu. Nah, cuman sialnya ada sedikit sialnya itu. Begitu saya mau pergi belajar, dibawalah sama saudara angkat saya itu ke tempat Pak Ustadz. Kepada Pak Ustadz saya ingin belajar ngaji, ingin kenal dengan bahasa Arab, ingin tahu menulis huruf Arab, mau tahu ngaji. Oleh Pak Ustadz saya dibawa ke tempat Pak Imam. Dibawa ke tempat Pak Imam pada malam itu. Kemudian, saya disuruh bersyahadat, saya dimandikan, saya disuruh bersuci, kemudian saya disuruh bersyahadat. Nah, terus kemudian bagaimana gejolak hati Anda pada saat itu? Pada saat itu kan kita kan niatnya kan beda kan? Iya, kita ikutin saja. Saya kan pikir ya karena punya misi ya. Ya nggak apa-apalah, yang penting misi ini bisa tercapai, saya bisa sahadat nggak apa. Berarti sempat kurang ajar juga Anda. Iya. Nah, terus kemudian. Jadi akhirnya kan saya kan menjalani rutinitas hari-hari biasa. Jadi saya sambil tetap saya menjalankan misi. Terus itu ceritanya tetap diislamkan Anda itu ya? Ya, saya diislamkan pada saat itu. Secara fisik saya mungkin. Tapi bagaimana hati Anda pada saat itu? Hati kita masih menolak. Hati kita menolak. Dan tapi Anda masih beribadah pada saat itu? Beribadah sesuai keyakinan Anda ya? Masih? Saya beribadah secara Islam, mengikuti aturan Islam. Saya orang sholat maghrib saya pergi, orang tua saya pergi. Cuman pada waktu saya sholat, di dalam hati saya orang membaca iftitah, saya membaca doa Yesus. Nah itu. Jadi di kok dalam bisa hati itu bagaimana di dalam ceritanya? hati Apakah itu bukan pelecehan itu? jadi, itu karena keyakinan ya barangkali. Keyakinan. Terjadilah pro kontra di dalam hati dan batin kita. Iya, ada polemik. Jadi kan, di situ karena Anda terjebak juga di situ ya? Iya, saya terjebak. Nah, maka saya bilang kan agak sial sedikit. Kemudian kan sial membawa berkah ujung-ujungnya. Iya. Oke, lanjut. Kemudian ceritanya? Kemudian kan saya belajar dalam waktu itu. Dan setelah saya disyahadatkan, saya tidak mendapat bimbingan. Dibiarkan. Bagaimana saya bisa meyakinkan kepada orang-orang Islam bahwa saya ini betul-betul menjadi orang Islam? Saya beli buku-buku, saya baca. Pura-pura begitu. Pura-pura lah kita untuk menutupi jati diri kita. Yang kata orang riak-riak lah. Nah, orang sholat kita ikut sholat ya. Akhirnya kan saya belajar bagaimana gerak-gerik sholat, bagaimana bacaan sholat. Itu dari huruf Latin kita belajar kan, dari tuntunan salat itu kita belajar. Tapi saya kira Anda ini cukup cukup telaten juga. Cukup sehe begitu ya. Kalau orang-orang Melayu sini bilangnya cukup sehe untuk mempelajari keyakinan orang lain dengan cara apa tadi, mengintip-ngintip orang sholat. Tidak mendapat bimbingan kan? Lalu kemudian mencari-cari buku. Kemudian bagaimana dalam perjalanan berikutnya Anda sampai betul-betul mau masuk Islam? Apakah jangan-jangan sampai sekarang Anda masih pura-pura ini? Oke. Ini pertanyaan yang sangat menarik. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi referensi kepada saudara-saudara saya yang belum menjadi
Islam atau yang belum beriman kepada Islam. Pada saat itu saya memang terjadi pergolakan di dalam hati. Kemudian secara batiniah saya sering dikasih petunjuk lewat mimpi. Jadi saya banyak dapat mimpi-mimpi, ilham. Mimpi begitu ya? Iya. Anda bermimpi. Nah, saya penasaran. Anda mimpi ketemu dengan siapa ini? Bisa diceritakan Bang, apakah mimpinya ketemu dengan genderuwo atau dengan malaikat atau dengan siapa atau dengan saya barangkali? Oke, silakan. Ya, begini, saya itu waktu itu sering dikasih mimpi. Di samping saya sambil belajar kan, saya dikasih mimpi. Saya pernah mimpi ketemu dengan seorang kiai. Seorang kiai itu berjubah, bersurban serba putih. Saat itu dia menggendong anjing. Ya. Menggendong anjing. Kok menggendong anjing? Iya, menggendong anjing. Kan najis anjing. Iya. Ya kan semua maunya dalam mimpi ya. Mimpi kan. Semua mau mimpi lah ya. Kemudian dia sholat itu di jalan. Sholat di jalan, dia menjadi imam tapi makmumnya tuh ramai. Ya. Itu putih semua. Nah, saya pada waktu itu saya terbangun, saya merenung apa sebenarnya arti mimpi. Arti mimpi dari seorang imam membawa anjing kemudian banyak makmum gitu ya? Iya. Kemudian banyak lagi mimpi, saya pernah mimpi melihat. Atau mungkin barangkali arti dari mimpi tadi itu mungkin yang imam bawa anjing itu mungkin Anda barangkali ya? Ada, nah, itu setelah saya mendapat jawaban itu setelah saya berguru. Ya. Nah, jadi setelah saya berguru pada tahun 2004 dalam pencarian saya dari tahun 2000 sampai tahun 2004. 4 tahun kemudian ya. Dari Islam yang abal-abal tadi Anda diislamkan, ya. Kemudian tahun 2004 Anda diislamkan lagi. Saya ketemu dengan guru, saya belajar, ketemu gurunya itu tahun 2003 akhir, ya. Ternyata pada tahun 2004 saya belajar. Ketemulah dengan guru almarhum Abah Samsudin Nur. Ya. Mudah-mudahan beliau mendapat tempat yang penuh dengan keindahan di sisi Allah. Amin, amin. Beliau orang mana nih? Beliau itu dari Banjar. Oh, berarti di Banjar sana ya? Iya, dari tinggalnya Banjar. Di Ketapang ya waktu itu ya? Oke. Dari Banjar. Kemudian saya dibimbing, pada saat itu dibimbing secara tauhid karena kebetulan beliau itu memang ahli tauhid. Saya belajar ilmu tauhid dengan beliau dari tahun 2003 sampai tahun 2013. Saya belajar. Berapa tahun itu belajarnya? Dari 2003? 10 tahun ya? Anda belajar Islam itu masih itu udah belajar Islam yang betul-betul ya? Ya, pada tahun 2003 saya mulai belajar, mulai terbuka. Sehingga kan pada suatu waktu di dalam pengajian beliau itu saya bertanya, Bah, ulun hendak bertanya. Apa yang mau ditanya? Ulun bertanya, siapa Tuhan, siapa ulun? Nah, oh, ini belum saatnya. Jadi nanti kau tahu sendiri katanya kan. Gitu ya. Nah, akhirnya kita kan agak dongkol rasanya nih, nggak terjawab kan. Nanti tahu sendiri katanya. Karena guru itu kan mungkin dia udah tahu membaca batin kita sampai kemana kan. Sehingga dia nengok juga wajahnya nih. Dia tidak menjawab langsung. Akhirnya saya belajar. Tapi saya walaupun saya dongkol, saya tetap datang ke pengajian. Datang terus kan belajar sambil banyak amalan-amalan, dikasih amalan ini itu, sehingga pada suatu waktu kan saya dikasih amalan yang namanya amalan Miftahul Hijab. Nah, kok mirip-mirip nama saya ya? Ya, ada depannya ada mirip. Jadi dikasih Miftahul Hijab. Jadi kan saya tanya, ini amalan apa ini, Bah? Ini amalan untuk pembuka hijab. Nah, akhirnya saya coba amalkan. Karena pada waktu itu kan saya sambil kerja itu di waktu itu kan masih zaman somil. Kebetulan saya dikasih pekerjaan yang agak ringan sebagai grader. Pada saat ada waktu luang saya melaksanakan sholat. Pada saat itu saya udah mulai tertanam, namun masih belum belum percaya sepenuhnya. Ya, belum percaya sepenuhnya ya. Keyakinan kita masih ngambang. Akhirnya kan saya dikasih amalan itu, saya sholat, katanya almarhum itu, kau amalkan setiap habis sholat asar. Saya amalkan.
Alhamdulillah pada saat itu saya amal kira-kira sekitar setengah tahun kemudian. Setengah tahun ya? Setengah tahun kemudian. Baru mendapatkan reaksinya? Iya. Ya. Apa reaksinya itu kira-kira? Waktu itu saya pada saat saya berwirid, saya zikir pada waktu itu. Saya di dalam zikir saya melihat tanah Madinah. Oh begitu? Iya, tanah Madinah. Kemudian saya saat itu saya tidak tahu. Kalau itu tanah Madinah? Ya, saya tanyakan dengan almarhum. Bah, ulun melihat satu tempat, tapi ulun tidak bisa masuk, tidak bisa masuk ke dalam jarak yang jauh, kira-kira mungkin 200-300 meter gitulah ya. Ada bentuk bangunan menara seperti ini, begini kan, ada berapa menara, kemudian bentuk pintu gini. Beliau nyebut, wah itu adalah Masjid Nabawi katanya. Oh, baru saya paham, berarti saya udah masuk ke sana. Alhamdulillah kan. Lalu kemudian apa komentar dari beliau? Dari beliau mengarahkan, udah bagus katanya kan. Kau teruskan amalan ini, insya Allah bahwa apa yang kau amalkan itu sudah mendapat ridho. Nah, akhirnya saya terus belajar sampailah pada tahun 2004 itu saya betul-betul menemukan jati diri. 2004 atau 2014? 2004. 2004 ya? Nah, 2004. 2004 saya menemukan jati diri. Saat itu saya ketemu lagi. Ketemu, saya dimandikan kalau bahasa sekarang ini katanya dibaiat. Dibaiat oleh seorang yang tidak saya kenal pada waktu itu, membelah dada saya. Kemudian jantung saya diambil, dicopot, diletakkan begitu, jantungnya nampak kedip-kedip. Ini asli nih ceritanya ini? Iya. Anda dibelah dalam keadaan sadar? Antara sadar dan tidak. Jadi apakah mungkin mimpi barangkali? Boleh dibilang mimpi, boleh dibilang ini kan dibilang mimpi, tetapi kita merasakan menyadari. Tapi di dalam pada saat dibelah itu ya? Ya, di dalam keadaan fana. Kalau kita di dalam bahasa orang-orang tasawuf itu fana ya? Fana itu artinya lenyap begitu ya, barangkali ya? Lenyap kita, kemudian kita lupa, dibelah ya? Kita dibelah dada kita. Inilah yang menjadi sumber penyakit yang ada di dalam dirimu. Apa itu kira-kira? Itulah hati saya itu. Diambil, kemudian dibersihkan. Setelah itu dimasukkan kembali. Ini seperti cerita Rasulullah ketika masih kecil, ya, kalau tidak salah. Kalau Rasulullah kan perutnya dibedah, dibersihkan. Kalau saya kan hati dadanya saya, dibelah ya Rasulullah. Ya, dada. Kalau saya kan dada dibelah begini, kemudian diambil, jantung saya dikeluarkan, dibersihkan. Itu Anda tidak kenal dengan siapa yang bersihkan? Saya tidak tahu itu. Kemudian, setelah itu reaksinya apa? Setelah Anda dibelah itu? Ya, kita merasa tenang. Kemudian pelajaran-pelajaran ilmu-ilmu secara keislaman itu ilmu-ilmu laduni itu masuk. Cepat begitu ya? Ya, cepat. Saya belajar mengaji itu cuma 6 malam. Dalam satu malam itu 1 jam. 1 jam itu saya bisa hatam 1 Iqra. Kemudian 6 malam, 6 jam itu 6 Iqra saya alhamdulillah hatam. Luar biasa. Nah, berarti sekarang kalau Anda saya tes ngaji, ini bisa ya? Insya Allah. Sudah bisa fase kayak yang tadi nyebut insya Allah, nyebut Allah, jadi udah bukan Allah lagi ya, tapi sudah nyebutnya Allah begitu ya. Oke, ini sangat menarik sekali. Jadi sebuah perjalanan yang panjang untuk mencari sebuah keyakinan. Tapi bukan berarti keyakinan dari agama yang lain itu tidak baik ataupun salah ya. Karena keyakinan itu adalah masalah pribadi ya. Keyakinan adalah sebuah hal yang sangat pribadi yang tertanam dari semenjak lahir dan tidak bisa kita ganggu-gugat. Mungkin Anda adalah salah satu orang yang mengalami proses masuk ke dalam Islam. Oke, baik para sahabat semua, ini kita di season paling akhir. Jadi nanti kita akan berjumpa lagi barangkali dengan beliau. Sedikit profil dari beliau ini selain daripada menjadi seorang yang mualaf ya, juga sibuk di berbagai organisasi, baik itu organisasi mualaf sendiri ya, Pak Bang Ferry sebagai ketua ya, ketua mualaf di Kayem Utara. Oke, kita di akhir season ini mungkin barangkali bisa berikan satu closing, apapun silahkan. Ya begini, intinya kita menjadi seseorang itu jangan menjadi orang lain, harus menjadi diri sendiri. Jadilah diri kita
sebagaimana yang ada pada diri kita. Jangan kita ikut-ikut sama orang lain, kita jadi diri sendiri, yakinkan kepada keyakinan kita diri sendiri. Khususnya khusus untuk di dalam akidah, mungkin perlu saya menghimbau kepada semua. Karena akidah ini bukan suatu permainan, bukan suatu yang bisa diolok-olok. Akidah ini adalah hak yang paling mutlak, karena ini menyangkut dunia dan akhirat, hidup dan mati seseorang. Nah, di dalam hal akidah, kalau saya pribadi untuk saat ini, saya yakin seyakin-yakinnya dengan Islam, yaitu udah hakul yakin. Apapun yang terjadi tidak akan bisa lagi, mudah-mudahan Allah memberi kekuatan kepada saya untuk kekuatan iman. Inilah yang terakhir barangkali ya. Iya. Jadi tidak loncat-loncat lagi ya. Tidak lagi mencari kesana sini, karena kita sudah menemukan agama yang disempurnakan sesuai dengan ayat innad dina indallahil Islam. Itu adalah agama yang disempurnakan di sisi Allah, itu adalah Islam. Iya. Oke, terima kasih. Di akhir pembicaraan ini adalah sangat berharga sekali, baik untuk kami dan juga untuk para sahabat-sahabat semua. Mudah-mudahan bincang-bintang pada hari ini bermanfaat, dan nanti kita akan berjumpa lagi berikutnya dengan Bang Ferry dengan kisah-kisah beliau yang berikutnya. Sampai jumpa.